Halo sahabat sehat, saya Dr. Agustusino, spesialis anak di Rumah Sakit Umum Purwokerto. Dan sebelah saya Sri Mulyani sebagai perawat ruang bayi RSUD Purwokerto. Hari ini kita akan menjelaskan tentang perawatan di ruang bayi, utamanya adalah tentang bayi berat lahir rendah atau BBLR. Ya, hari ini kita akan menjelaskan alat-alat yang ada di ruang perawatan bayi kita. Yang pertama ini adalah inkubator ya. Inkubator ini fungsinya untuk merawat bayi-bayi sakit dan merawat bayi-bayi dengan berat badan lahir rendah ya ini. Kemudian untuk menunjang alat kita juga punya alat bantu nafas ya, alat bantu nafas. Nah, ini alat bantu nafas kita yang kita sebut CPAP. CPAP ini fungsinya untuk membantu pernapasan bayi ketika terjadi bayi napasnya tidak begitu bagus atau megap-megap ya. Ini termasuk berfungsi ketika bayi butuh alat bantu napas ya. Kemudian satu lagi ini adalah alat fototerapi ya, atau sinar biru ya. Sinar biru ini kita gunakan ketika ada bayi yang kuning ya, atau icterus kita bilang. Jadi kalau ada bayi kuning, kita lakukan penyinaran sesuai dengan kadar dari bilirubinnya atau zat kuningnya berapa ya. Oh ya, BBLR ya, kita termasuk banyak ya Mbak Sri ya. Iya, BBLR kasusnya ya. Jadi kita pernah merawat yang berat 1.200 ya, ada ya. 1.200 ada, 900 pernah ya. Dan alhamdulillah bisa ya. Bisa. Ya, jadi BBLR itu bayi dengan berat lahir rendah ya. Jadi berat lahir rendah patokannya nih, bayi normal kan 2.500 sampai 4.000. Kalau di bawah 2.500 berarti masuk kategori bayi dengan berat lahir rendah atau BBLR. Tapi banyak kriterianya di situ ya. Ada yang BBLR biasa antara 1.500 sampai 2.500 itu BBLR. Kalau 1.000 sampai 1.500 itu BBLSR atau berat bayi lahir sangat rendah ya. Bayi dengan berat bayi lahir yang sangat rendah itu BBLSR. Kalau di bawah 1.000 itu masuknya BBLASR. Jadi bayi dengan berat lahir amat sangat rendah ya. Tuh, jadi kategori berat ini digunakan untuk melihat nanti kedepannya seperti apa, bisa bertahan atau enggak, makanya digolongkan sesuai berat badannya itu. Oh ya, banyak faktor terkait ya untuk BBLR ini, bisa dari ibunya, bisa dari janinnya, bisa dari plasentanya. Jadi 3 faktor itu ya. Misal dari ibunya, misalkan ibunya mungkin menderita hipertensi, itu bisa melahirkan bayi dengan BBLR ya itu. Atau ibunya sakit sakit TBC ya, atau ibunya kurang gizi ya. Di sini banyak ibu kurang gizi ya Mbak Sri ya. Iya, masih ya, banyak dong. Ya, masih banyak ya. Kemudian yang kedua itu faktor bayinya itu sendiri ya. Faktor bayinya, misalkan bayinya di dalam kena infeksi infeksi kongenital atau infeksi bawaan, itu juga bisa menyebabkan itu ya. Ini kemudian faktor plasenta. Plasenta ini plasenta itu kan yang memberi makan bayi ya. Jadi kalau plasentanya bermasalah atau ada kelainan, otomatis suplai makanannya kurang sehingga menyebabkan bayi dengan berat lahir rendah. Oh ya, gimana ini Mbak Sri ya? Iya, ini dok untuk perawatan bayi BBLR setelah kita menerima pasien bayi baru lahir, kita siapkan inkubatornya dulu, kita panaskan, kita atur suhunya, terus kita buatkan nesting. Nesting ini tempat tidur bayi yang kita buat sendiri dengan menggunakan selimut dan sebagainya gitu. Ya, itu untuk ini ya. Jadi kita punya inkubator ini cukup lumayan banyak ya, 1, 2, 3 ya, 1, 2, 3 untuk inkubator perawatan. Untuk inkubator transport bayi ada satu dok ya. Ini 1. Ini untuk yang penting punya inkubator ini fungsinya untuk menghangatkan bayi. Kemudian nesting fungsinya untuk apa ini Mbak Sri? Nesting
Ini nesting ini fungsinya ya untuk tempat tidur bayi yang dirancang khusus untuk menghangatkan. Ini juga buat penyamanan bayi saat kayak kita posisi bayi itu di dalam perut ibunya. Jadi kita buat bayi senyaman mungkin. Ya, gitu. Ini salah satunya itu. Kemudian juga nanti dilihat apakah bayi BBLR ini bisa minum atau tidak gitu ya. Mbak Sri ya. Jadi kalau tidak bisa minum dipasang selang ya Mbak. Dipasang selang, terus nanti ada pemantauan juga untuk minumnya. Ya. Kemudian kalau bayinya kok dengan BBLR ini kok sesak, kita juga punya alat bantu napas yang kita sampaikan di awal tadi. Ya, jadi fungsinya untuk membantu pernapasan bayi ya, itu biar tidak sampai berhenti napas. Demikian penjelasan kami dari tim Ruang Bayi Rumah Sakit Umum Purwogondo. Untuk masyarakat di sekitar Rumah Sakit Umum Purwogondo yang membutuhkan perawatan dengan bayi berat lahir rendah atau BBLR, bisa mempercayakan kepada kita ya Mbak Sri ya, untuk perawatan dengan bayi BBLR. Demikian penjelasan kita dari tim Ruang Bayi Rumah Sakit Umum Purwogondo. Sehat bersama Rumah Sakit Umum Purwogondo.